Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan macam-macam puasa sunnah. Qala musannifu rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Far'un ay hada far'un. Ini adalah suatu cabang permasalahan. Afta berfatwa jam'un siapa segolongan. Mutaakhiruna yang mutaakhir yang belakangan. Bihusuli sawabi arafata dengan tercapainya pahala puasa Arafah. Wama dan puasa ba'dahu yang setelahnya. Yang setelahnya puasa artinya puasa Arafah dan kawan-kawannya. Puasa Yaumul Bid, Senin Kamis, puasa Sud, puasa 6 hari di bulan Syawal ya. Biwuku fisaumi fardin dengan jatuhnya puasa fardu fiha di dalam Arafah. Ini pendapat yang pertama ya. Jadi ulama, segolongan ulama mutaakhirun itu berpendapat bahwa seseorang jika berketepatan dia puasa fardu qada Ramadan atau nadar misalkan bertepatan dengan hari Arafah ya. Maka ketika dia berpuasa fardu di hari itu ya, dan ia niat kedua-duanya, maka telah mencapai kedua-duanya. Artinya puasa fardu dapat, Arafah juga dapat. Ini pendapat yang pertama. Khilafan hal dalam keadaan berbeda lil majmu' bagi kitab al-majmu' yang ditulis oleh Imam Nawawi wa tabi'ahu dan mengikuti padanya al-majmu' al-Isnawi siapa Isnawi. Faqala maka berkata siapa Imam Nawawi. Innawahuma jika berniat siapa siman huma pada keduanya fardu dan sunnah lam yahsul maka tidak hasil lahu baginya siman syai'un apa sesuatu min huma dari keduanya. Nah ini pendapat yang kedua ya, yang terdapat di dalam kitab Al-Majmu' yang ditulis oleh Imam Nawawi dan diikuti oleh Imam Al-Isnawi, bahwa Imam Nawawi berkata ketika seseorang ya berniat keduanya fardu dan sunnah di hari itu, di hari Arafah itu, maka tidak sah kedua-duanya. Artinya fardu tidak sah, dia tidak mendapatkan fardu, yang sunnah juga tidak sah, dia tidak mendapatkan yang sunnah, seperti itu. Jadi ya tidak sah, rusak. Qala telah berkata Syekhuna siapa guru kami Ibnu Hajar Al-Haytami kasyaihi seperti gurunya guru kami Syekh Zakaria Al-Ansari. Walladhi dan adapun pendapat yattajihu yang unggul apa alladhi annal qasda bahwa sungguhnya maksud ya wujudu saumin ialah adanya puasa fiha di dalam Arafah. Nah, bahia adapun Arafah katahiyati ialah seperti salat tahiyatul masjid. Jadi gini ya, guru kami Ibnu Hajar, sebagaimana pendapat gurunya Imam Zakaria Al-Ansari, beliau berkata pendapat yang unggul adalah tujuan puasa sunnah ya. Tujuan puasa sunnah adalah adanya pelaksanaan puasa pada hari-hari tersebut. Seperti halnya Arafah diumpamakan seperti sholat tahiyatul masjid. Jadi begini. Nah ini yang paling unggul ya, yang lebih unggul maksudnya. Ketika seorang berniat puasa fardu pada hari itu, maka secara otomatis ya keutamaan puasa Arafah ia akan mendapatkannya jika memang ia meniatkan kedua-duanya seperti itu. Nah, jadi seseorang berpuasa di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Nah, bertepatan pada saat itu dia juga puasa fardu. Nah, puasa fardu. Maka ia tetap akan menghasil atau mencapai pahala kedua-duanya. Seperti halnya ketika orang ya sholat fardu dan tahiyatul masjid. Ketika dia baru masuk masjid, kemudian sholat fardu telah didirikan, maka sholat wajibnya sama juga sholat tahiyatul masjid. Seperti itu ya. Walaupun dia tidak niat tahiyatul masjid, hanya ia akan mendapatkan sholat tahiyatul masjid. Apalagi dia terbiasa sholat tahiyatul masjid, insya Allah akan mendapatkan pahala sholat tahiyatul masjid. Nah, catatannya adalah fa'innawa. Apabila berniat siapa siman tatawu'a pada puasa sunnah, aidon juga
hasola, maka tercapai apa keduanya. Nah, ini catatan ya. Nah, jadi menurut pendapat yang paling unggul, ia akan mendapatkan kedua-duanya jika ia berniat pada kedua-duanya. Seperti itu. Nah, puasa sunnah juga ia niatkan, puasa wajib juga ia niatkan. Wa illa, dan jika tidak berniat sunnah, sakoto, maka gugur anhu darinya orang. Atau labu apa tuntutan mendapatkan tuntutan mengerjakan sunnah. Jadi jika dia tidak meniatkan puasa sunnah, hanya meniatkan fardu saja pada hari Arafah, misalkan 9 Zulhijjah, maka gugur kesunahan darinya. Artinya dia tetap mendapatkan yang fardu saja. Nah, ini tergantung niat ya. Ini pendapat yang paling unggul. Artinya ketika seseorang membarengkan puasa wajib dan puasa sunnah, sunnah apa saja ya, Senin Kamis, Ayamul Bid dan sebagainya, bertepatan dengan puasa fardunya dia, maka ketika ia meniatkan kedua-duanya, insya Allah akan mendapatkan pahala kedua-duanya. Kemudian far'un, cabang masalah lagi ya. Abdalus syuhuri. Adapun paling abdolnya bulan-bulan ya, lisaumi untuk berpuasa ba'da Ramadana, setelah bulan Ramadan, al-ashhurul hurum, ialah bulan-bulan mulia ya. Jadi paling abdol puasa itu setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan-bulan haram. Nah, wa abdaluha, dan adapun utamanya alul hurum ya, al muharramu, yang paling paling utama banget adalah bulan Muharram. Summa Rajab, kemudian Rajab, summal hijjah, kemudian Zulhijjah, summal qa'dah, kemudian Zulqa'dah. Nah, summa syahru Sa'ban, kemudian bulan Sya'ban. Jadi Muharram, Rajab, Zulhijjah, Zulqa'dah ya, kemudian Sya'ban. Nah, seperti itu. Jadi kalau apa namanya, bulan-bulan haram itu kan ada 4 ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, itu yang berdempetan. Kemudian yang misalnya adalah Rajab, seperti itu. Nah, jadi yang paling utama sekali adalah Muharram, kemudian Rajab, Zulhijjah, kemudian Zulqa'dah, kemudian bulan Sya'ban. Kemudian wasomu tis'i Dzulhijjah, dan adapun 9 hari Zulhijjah, puasa 9 hari Zulhijjah. Jadi puasanya Arafah, maksudnya gitu. Abdolu ialah lebih utama. Nah, ya, saya ulang ya. Wasaumu tis'i Dzulhijjah, dan adapun puasa 9 hari di awal bulan Dzulhijjah, artinya puasa di memang hari-hari yang dahsyat pahalanya. Nah, jadi ada memang hadis Nabi SAW yang menyatakan tentang kekhususan pahalanya. Nah, jadi puasa 9 hari Dzulhijjah ini lebih utama min saumi ashril Muharram, daripada 10 hari Muharram. Nah, al-laja ini yang kedua-duanya, artinya 9 dan 10, maksudnya seperti itu. Yundabu, disunahkan, saumuhuma apa, berpuasa al-laja ini, seperti itu. Jadi puasa 9 hari di awal bulan Zulhijjah itu lebih utama daripada puasa 10 hari di awal bulan Muharram. Jadi urutannya, walaupun bulan Muharram lebih diutamakan bulannya, tetapi puasanya adalah ya 10 hari bulan Zulhijjah itu lebih utama daripada 10 hari bulan Muharram. Nah, seperti itu ya. Yang mana memang kedua-duanya juga disunahkan untuk berpuasa. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.